Selamat siang, perkenalkan saya Maria Besdengongo, NIM 2041A0027, Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang manajemen aktif skala 3. Definisi manajemen aktif skala 3. Skala 3 berawal dari sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau urin. Rata-rata lama skala 3 yaitu berkisar 15-30 menit, baik pada primipara maupun multipara. Risiko perdarahan meningkat apabila skala 3 lebih dari 30 menit, terutama antara 30-60 menit. Penata laksanaan aktif didefinisikan sebagai pemberian oksitosin segera setelah pelahiran bahu anterior, mengklaim tali pusat segera setelah pelahiran plasenta. Penelitian selanjutnya menginformasi kehilangan darah yang jauh lebih sedikit pada penata laksanaan aktif skala 3, bahkan pada populasi yang berisiko rendah mengalami perdarahan postpartum. Memberikan asuhan pada ibu bersalin skala 3. Fisiologi skala 3 dimulai segera setelah bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus akan berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Pada umumnya, plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Komplikasi yang dapat timbul pada skala 3 adalah perdarahan akibat atonia uteri, retensio plasenta, perlukaan jalan lahir, tanda gejala tali pusat. Tempat implementasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kavum uteri dan kontraksi lanjutan, sehingga plasenta dilepas dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang uteri plasenta akan mendorong plasenta keluar. Otot uterus atau myometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini mengakibatkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta karena tempat perlekatan menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas. Plasenta akan turun ke bawah uterus atau ke dalam vagina. Keuntungan manajemen aktif skala 3. Tujuan manajemen aktif skala 3 adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan penata laksanaan fisiologi. Sebagian besar kasus kesakitan kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan, di mana sebagian besar disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif skala 3 menurut buku APN 2008. Keuntungan manajemen aktif skala 3. Yang pertama, persalinan skala 3 yang lebih singkat. Kedua, mengurangi jumlah kehilangan darah. Dan terakhir, mengurangi kejadian retensio plasenta. Cara-cara pelepasan plasenta, metode eksklusi Skeluce, metode eksklusi Matthew-Duncan. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Adapun tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu: 1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus. 2. Tali pusat memanjang. 3. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva. Terakhir, semburan darah mendadak dan singkat. Pengawasan perdarahan. 4 prasat yang dilakukan adalah sebagai berikut: prasat Kushner, prasat Strassman, prasat Gyan, dan prasat Manuaba. Manajemen aktif skala 3. Manajemen aktif skala 3 mengupayakan kontraksi yang adekuat dari uterus dan mempersingkat waktu skala 3, mengurangi jumlah kehilangan darah, menurunkan angka kejadian retensio plasenta. Manajemen aktif skala 3 terdiri dari 3 langkah utama. Pertama, pemberian suntik
oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, massase uterus. Pemeriksaan pada kala 3 yaitu plasenta, selaput ketuban, dan tali pusat. Pemantauan kala 3 yaitu kontraksi, robekan jalan lahir dan perineum, dan higienis. Kebutuhan ibu pada kala 3, yang pertama dibutuhkan dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping. Kedua, diberikan penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui. Ketiga, diinformasikan yang jelas mengenai keadaan pasien sekarang serta tindakan apa yang akan dilakukan. Keempat, penjelasan mengenai apa yang harus ia lakukan untuk membantu. Kelima, mempercepat kelahiran plasenta, yaitu kapan saat meneran dan posisi apa yang mendukung untuk pelepasan dan kelahiran plasenta. Yang ketujuh, bebas dari rasa risih yang disebabkan bagian bawah yang basah oleh darah dan air ketuban. Dan terakhir, hidrasi. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih.